Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Salsabila dengan NIM 2436011, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Pada video kali ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Budona MKOM. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam saya terhadap skripsi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Publik SMK Dian Jakarta berbasis web menggunakan metode waterfall. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membedah sistem ini dari sudut pandangan RPL, mulai dari permasalahan yang ada, batasan masalahnya, analisis kebutuhan sistem, hingga yang di akhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari poin pertama, yaitu permasalahan. Selama ini, SMK Dian Jakarta masih mengandalkan media manual dan konvensional untuk menyebarkan informasinya, mulai dari promosi menggunakan brosur, spanduk, hingga pengumuman sekolah yang masih ditempel di mading atau diumumkan secara langsung melalui pengeras suara. Dampaknya apa? Dampaknya, informasi menjadi sulit untuk diperbarui secara cepat. Selain itu, masyarakat, orang tua, maupun calon siswa baru terpaksa harus datang ke sekolah untuk menanyakan informasi secara langsung seputar profil atau pendaftaran. Proses ini dinilai kurang efektif dan kurang efisien, apalagi di era digital saat ini. Berdasarkan permasalahan yang ada, diusulkan untuk dua sistem utama. Yang pertama itu adalah solusi untuk sistem pengumuman. Jadi, proses pengumuman kini tidak lagi mengandalkan pengeras suara atau mading kertas. Kepala sekolah cukup memberikan informasi kepada operator untuk langsung menginputkan dan mempublikasikan informasi tersebut ke dalam website. Hasilnya, siswa dan orang tua bisa langsung mengakses informasi tersebut melalui ponsel mereka kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua itu adalah solusi untuk sistem PPDB. Alur pendaftaran calon siswa baru diubah total menjadi berbasis online. Jadi, calon siswa cukup mengisi formulir pendaftaran melalui website, mencetaknya, dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, setelah itu, berkas divalidasi oleh panitia dan melakukan daftar ulang, lalu data mereka akan disimpan ke dalam database MySQL sekolah. Dengan teknologi pendukung seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga server database MySQL, solusi sistem ini berhasil memotong birokrasi manual, mempercepat penyebaran informasi, serta memperkecil risiko kesalahan pencatatan data kesiswaan. Agar penelitian ini lebih terarah, penulis menetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama adalah sistem yang dibangun berfokus pada penyedia data kegiatan dan aktivitas seputar ruang lingkup sekolah. Yang kedua, website ini dipergunakan khusus untuk kepentingan penyampaian data informasi publik kepada masyarakat umum. Yang ketiga adalah informasi yang disajikan mencakup profil sekolah, data guru, data siswa, serta hal-hal yang berkaitan dengan akademik dan penerima peserta didik baru atau PPDB. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah dari segi teknis, website ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta database MySQL. Masuk ke poin ketiga yaitu adalah analisa kebutuhan sistem. Sebelum membuat website, penulis harus mengumpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun website. Pengumpulan data yang diperlukan itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode observasi. Metode observasi itu menjelaskan bahwa penulis mendatangi langsung lokasi kejadian untuk melihat permasalahan yang ada secara nyata. Lalu yang kedua adalah tinjauan pustaka atau metode kepustakaan, di mana penulis mencari informasi atau teori-teori yang telah dipublikasi oleh peneliti terdahulu untuk mendukung penelitiannya. Lalu yang ketiga adalah metode wawancara, di mana penulis itu mewawancarai pihak-pihak yang nantinya akan terlibat langsung ke dalam sistem atau website tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah metode dokumentasi. Nah, jadi penulis itu mendokumentasikan sistem manual atau sistem lama yang berjalan di SMK tersebut demi mendukung penelitiannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem informasi sekolah ini membutuhkan sejumlah data penting agar dapat beroperasi secara maksimal.
Data-data tersebut meliputi data guru, data siswa, informasi sekolah, galeri, dokumentasi, agenda kegiatan, berita terkini, pengumuman internal, serta data PPDB. Dari analisis kebutuhan ini, sistem itu dirancang memiliki dua hak akses utama. Yang pertama itu adalah aktor admin, yang memegang kendali penuh untuk menginput, mengubah, mengupdate, dan menghapus seluruh konten data pada dashboard website. Jadi, di sini aktor admin itu bisa melakukan CRUD lah intinya. Lalu untuk yang kedua itu adalah aktor siswa dan juga masyarakat umum yang bertindak sebagai pengunjung yang mengakses informasi secara cepat, terstruktur, dan responsif kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk aktor kedua, yaitu siswa dan masyarakat umum, mereka hanya dapat mengakses website tersebut, seperti hanya melihat dan membaca informasi yang telah dipublikasi oleh aktor admin. Sebelum kita melihat visualisasi sistemnya, mari kita bahas metodologi yang dipakai. Mengapa metodologi waterfall dipakai dalam penelitian ini? Nah, jadi dari sudut pandang RTL, metode waterfall dipilih karena sifatnya yang klasik, sistematis, dan berurutan. Artinya, kita tidak bisa melompat ke tahap berikutnya sebelum tahap yang di belakangnya atau sebelumnya benar-benar selesai dan valid. Nah, tahapan metode waterfall ini juga dipilih karena kebutuhan sistem yang ada pada SMK dan Jakarta itu sudah jelas dan tidak akan berubah dalam waktu dekat. Penerapan metode waterfall dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 tahapan utama. Yang pertama adalah analisis sistem, yaitu tahap pengumpulan data dan analisis kebutuhan sekolah. Dilanjutkan dengan yang kedua itu adalah desain sistem, yaitu tahap perancangan arsitektur perangkat lunak antarmuka website dan pemodelan basis data. Dan yang ketiga adalah implementasi. Jadi di sini blueprint desain tadi direalisasikan ke dalam pengodean atau program nyata menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Dan yang keempat adalah testing. Tahapan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua unit program berfungsi sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir adalah maintenance, yaitu tahap jangka panjang untuk pemeliharaan sistem, perbaikan bug, dan penyesuaian perangkat lunak di masa mendatang. Sebagai solusi penelitian, dirancanglah sebuah website interaktif untuk mendigitalisasi alur kerja sekolah. Nah, untuk memodelkan solusi sistem baru ini, analisis dilakukan menggunakan pemodelan UML atau yang dikenal sebagai Unified Modeling Language. Pertama, ada use case diagram yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan interaksi antar aktor dengan fungsi-fungsi di dalam sistem. Di sini terlihat jelas hak akses antara admin dan juga siswa hingga masyarakat. Lalu yang kedua, peneliti menggunakan Swiss diagram untuk menggambarkan urutan jalannya, pesan atau interaksi antar objek dari waktu ke waktu, seperti bagaimana proses admin melakukan update berita ke database hingga tampil di web browser pengguna. Dan yang ketiga ada activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas sistem, dari awal hingga akhir. Dan terakhir, hubungan antar tabel database MySQL dimodelkan secara terstruktur menggunakan kelas diagram. Pemodelan UML ini membuat blueprint dokumentasi sistem menjadi sangat jelas dan sistematis sebelum masuk ke tahap pengodean. Nah, jadi secara keseluruhan, sistem informasi berbasis web ini sukses menjadi solusi digital yang nyata untuk menggantikan birokrasi manual yang lambat dan menjadi platform informasi publik yang cepat, efisien, dan transparan bagi masyarakat luas. Sekian pemaparan presentasi UAS dari saya untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.